Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syifa wa nadaba ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'd. Qala ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa'i imratun idza nazarta ilahi saratka wa idza amarta ata'atka wa idza ghibta an hafizatka. Wa qala mu'allif rahimahullahu ta'ala an-nikahu indal istilahi al-aqdul masyhur mustamil asyurat wal akad. Pertama-tama yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang serta staf dan jajarannya, juga yang kami hormati para rekan-rekan penyuluh se-Kecamatan Babakan Madang, juga dari yang kami hormati dari pihak puskesmas, juga yang kami banggakan seluruh calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah. Pertama-tama kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, hingga kita bisa berkumpul di lingkungan KUA Kecamatan Babakan Madang. Dalam hal ini ditempatkan di musola Kecamatan Babakan Madang dalam rangka kegiatan bimbingan calon pengantin atau bimbingan pranikah dan keluarga. Dan ini sangat penting sekali karena nikah yang akan dijalani itu satu, harus sesuai dengan aturan undang-undang yang diatur oleh negara kita, yaitu pertama tadi dikatakan bahwa pernikahan itu harus mengikuti atau sesuai dengan aturan undang-undang negara, dan yang kedua harus sesuai dengan aturan hukum syariat agama. Tadi yang pertama, undang-undang negara yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu mengatur tentang aturan-aturan pernikahan dan rumah tangga, termasuk yang lainnya dan banyak di dalamnya mengatur tentang berkaitan dengan banyak hal. Termasuk di dalamnya undang-undang negara mengatur usia pernikahan. Usia pernikahan pada saat ini undang-undang yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang saat ini mengalami satu perubahan. Yang sebelumnya itu dibolehkan pernikahan usia 16 tahun. Nah, untuk saat ini undang-undang yang sekarang berlaku, pernikahan itu dibolehkan undang-undang yaitu ketika sudah berusia 19 tahun. Ini udah cukup semuanya? Udah cukup semuanya? Ada yang belum? Kalau yang belum balik lagi dong nih. Gak jadi nikahnya. Ambil lagi berkasnya. Cukup semua ya? Gak ada masalah ya? Alhamdulillah cukup semua ya. Kemudian dari usia 19 tahun itu tentunya tidak bertentangan dengan syariat aturan agama. Karena agama mengatur dan memberikan kebolehan kepada kita untuk menikah itu usia ketika dia sudah
memasuki usia balik. Nah, nanti dibahas nanti ya. Itu undang-undang negara. Kemudian yang kedua, kita harus mengikuti suatu aturan syariat agama. Karena nikah itu ibadah, maka segala sesuatu yang dilakukannya itu harus sesuai dengan aturan-aturan ibadah. Nikah adalah ibadah. Ya, dikatakan bahwa nikah adalah ibadah. Ketika kalian akan menikah, maka sama dengan kalian akan melaksanakan ibadah. Ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Ya, ibadah yang paling nikmat adalah nikah. Bisa berbunga-bunga. Nah, itu nikah itu. Padahal itu ibadah berbunga-bunganya kita itu, ya, apalagi niat karena Allah akan menjadi pahala. Ya, akan menjadi pahala dengan niat yang bagus. Ya. Niatkan nikahnya itu niatkan nikah itu adalah ibadah. Segala yang dilakukan ketika kita nikahnya itu niat ibadah, semuanya akan menjadi ibadah. Bercandanya kita, umurnya kita kepada istri juga begitu sebaliknya. Ya. Nah, itu semuanya akan menjadi ibadah. Ketika nikahnya itu diniatkan betul-betul ibadah. Paham ya? Nikah adalah ibadah dikatakan tadi. Sama seperti sholat. Kita sudah tahu jelas bahwa sholat adalah ibadah. Nah, setiap ibadah memiliki syarat dan rukun. Setiap ibadah itu memiliki syarat dan rukun. Nah, syarat daripada sahnya sholat apa diantaranya? Syarat sahnya sholat apa diantaranya? Syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar dengan cara mandi. Mandi besarnya udah bisa belum? Insya Allah. Ini jangan sampai belum bisa ini. Ini udah lebih dari 19 tahun. Masa balik itu adalah maksimal. Masa balik itu maksimal baik laki-laki perempuan berapa tahun? 15 tahun. Tamam khamsah sanatan. Sempurna 15 tahun. Ini udah kelewat, udah lebih dari 19. Udah jauh baliknya, berarti harus sudah lebih pandai, lebih bisa mandi wajibnya. Nanti akan dibahas tentang mandi wajib. Ya. Itu tadi syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar diantaranya. Nah, begitu juga nikah. Nikah itu ada syarat, ada rukun. Syarat itu sesuatu yang harus sudah ada sebelum pelaksanaan. Kalau rukun itu harus sudah ada dalam pelaksanaannya. Apa syarat nikah? Satu, harus dalam keadaan beragama Islam, baik mempelai laki-laki ataupun perempuan. Kedua-duanya harus dalam keadaan beragama Islam. Tidak bisa yang satu muslim, yang satu non muslim. Dalam Islam tidak bisa dinikahkan. Ya, tidak bisa dinikahkan. Ketika dipaksakan, udah bodo amat dah, hukum gitu kan. Jangan satu Islam, satu bukan Islam, bodo amat dah, yang penting gua kawin. Nah, itu namanya asal goblek namanya. Ya. Asal jadi nikahnya asal jadi enggak memikirkan ke depannya bagaimana. Ya. Ketika nikahnya dipaksakan, satu Islam, satu bukan Islam, maka pernikahannya tidak sah. Kemudian melakukan hubungan suami istri, maka hubungan suami istrinya tidak sah, alias jin naudzubillah. Ya. Alias jin
Gila, alhamdulillah. Jangan sampai kayak gitu. Jangan mengorbankan diri kita, calon istri kita atau istri kita nanti dalam hal-hal ya mengarah kepada apa namanya yang dimurkai Allah. Ya, tuh, harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian Islam itu bagaimana sih Islam? Kita mau nikah nih, kita syaratnya harus dalam keadaan beragama Islam. Islamnya bagaimana sih Islam? Ya tinggal kita rinci aja. Apa sih rukun Islam? Rukun Islam apa saja sih? 1, syahadat. 2, sholat. 3, zakat. 4, puasa. 5, pergi haji bila mampu. Pertama syahadat udah. Artinya orang itu dalam keadaan beragama Islam. Kemudian Islam yang bagaimana? Ya Islam yaitu yang melaksanakan diantaranya yang kedua. Apa yang kedua Islam tadi? Melaksanakan sholat. Nah, apakah kita termasuk orang yang benar-benar Muslim? Kalau kita namanya Islam, tapi dia tidak menjalankan kewajibannya sholat 5 waktunya. Berarti belum murni sebagai orang kemudian melaksanakan pernikahan. Apa nikahnya itu betul-betul sempurna. Sedangkan syaratnya di situ masih kurang. Jangan mengorbankan diri kita. Ya, sekarang ketika saat ini masih belentang-belentong sholat 5 waktunya, sekarang lengkapi. Masih ada yang belum bolong nih? Yang bolong-bolong, belentang-belentang sholatnya masih ada nggak? Masih ada ya, jangan dah. Ya, sebelum terlanjur. Ya, sebelum terlanjur. Jangan sekarang upayakan karena mau punya komitmen mau nikah, mulai dari diri kita untuk membenahi diri kita dalam hal ibadah. Karena tidak akan lama lagi nanti akan punya keturunan, punya anak. Yaitu sekitar 1-2 tahun. Tidak akan lama lagi punya keturunan. Dan kita ini akan menjadi contoh. Siap jadi contoh nggak? Siap jadi contoh ini? Hah? Ini yang mama nih, calon mama nih. Siap jadi contoh, siap? Siap menjadi contoh berarti siap untuk membenahi diri. Pertama dari urusan sholat aja. Yang sholatnya 5 waktu, sholatnya 5 waktu itu masih bolong-bolong, belentang-belentang, lengkapi 5 waktunya. Meskipun dalam keadaan kerja apapun. Saya mau di bengkel, alasan banyak oli segala macam, gimana sholat? Itu mah alasan. Padahal bisa dari misalkan seperempat jam sebelum cuci tangan, bersih-bersih, sholat, selesai. Enggak lama kok sholat. Ya, lama enggak? Ada 2 jam sholat? Agak. Ya, sholat itu enggak lama. Ini menjalankan qobliyahnya, kemudian sholat wajibnya, kemudian ba'diyah enggak lama, enggak sampai 2 jam. Dan enggak banyak minta waktu. Ya, ketika tinggal diatur aja waktunya. Misalkan kerja, ya, kerja di waktu yang dibatas, istirahat itu berapa jam sih? Istirahat kerja berapa jam biasanya? 1 jam. 1 jam. Sholat berapa menit? 2 menit sholat. Apalagi kalau udah yang lancar, cepat jadinya. Ya, enggak lama sholat itu. Enggak lama. Justru malah ketika waktu istirahat, kita istirahat bersih-bersih akan lebih sehat badan kita. Kita cuci tangan, bersih-bersih, terus kemudian berwudu, itu akan menyehatkan kita itu dengan wudu juga. Sehat semuanya, hidungnya, mulutnya, telinganya, rambutnya semuanya dibasuh sehingga kita menjadi orang yang sehat, mengatur waktu. Nah, sengaja kita dipola seperti itu supaya kita betul-betul jadi orang yang bersih. Kemudian sekalian laksanakan sholatnya. Enggak lama sholat. Ya, jangan mengorbankan diri kita sehingga kita tidak terbiasa. Sholatnya juga masih, misalkan tata cara sholatnya masih belum
bisa semuanya, belum lancar, belajar lagi. Ya. Karena suatu saat nanti kita ya setahun 2 tahun akan menjadi contoh. Ya, nah kita kepada anak kita darah daging kita, kesayangan kita. Tentunya kita akan memberikan contoh yang baik, yang nggak baik. Pasti yang baik. Harus punya komitmen kayak gitu. Ketika kita berkomitmen mau nikah, kita harus punya komitmen juga. Kita harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita nanti. Jangan mengorbankan diri kita, mengorbankan anak juga. Masih ada waktu untuk bisa membenahi diri kita dengan mempelajari hukum-hukum agama, menjalani ibadah-ibadah yang sudah kita tahu tata caranya, kita jalani. Ya, kepada anak keturunan kita pun tanpa kita bicara, tanpa kita ngomong, anak itu bisa niru kita. Saya nggak percaya nggak anak kita nih baru 2 tahun, tahun setengah, tanpa kita ngomong, tanpa kita bicara, bisa nggak meniru kebaikan kita? 2 tahun atau 2 tahun setengah. Apa diantaranya? Diantaranya ketika kita sholat 5 waktunya sudah lengkap, 5 waktu dilengkapi semuanya, nggak ada yang bolong-bolong. Kemudian kita kelihatan oleh anak kita bolak-balik ke masjid. Tiap zuhur datang ke masjid, jalan ke masjid, asar jalan ke masjid. Pulang perginya itu kelihatan oleh anak kita. Anak baru 1,5 tahun atau 2 tahun udah bisa ngeliat loh siapa ayahnya. Udah bisa lihat belum siapa ayahnya? Pasti. Itu akan ketika rutin dilaksanakan seperti itu, anak akan mempunyai kesimpulan. Oh, ayah dari masjid. Tapi ketika kita abai tentang pendidikan anak nanti, ya, yang tentunya diawali oleh diri kita, ketika kita abai, ya, memberikan contoh kepada anak keturunan kita, tentunya akibatnya itu akan kembali pada diri kita sebagai orang tua. Anak soleh-solehah, ya, tentunya akan bermanfaat bagi orang tuanya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara. Itu anak soleh-solehah yang itu pasti akan diharapkan. Tapi ketika sebaliknya anak itu tidak terbentuk anak yang soleh-solehah, terbentuk sebaliknya, banyak kasus dipanggil polisi melulu. Mau penyuluhan dulu gimana? Langsung pelayanan. Jadi diinfokan aja sistemnya silakan. Ada kali yuk. Sampai sana datang ada masak. Oh, iya. Saya? Iya. Oh iya. Ya, infokan aja di sini, Bu. Pokoknya nama ini jam 11:30 ya udah ya. Insyaallah terjadi tabuh 5. Soalnya abdinya capek. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Assalamualaikum adik-adik semua. Kami dari Puskesmas itu mau mengadakan pelayanan kesehatan reproduksi calon pengantin. Karena ini waktunya agak mepet, tentu yang perempuan dulu aja ya. Kita lakukan pemeriksaan, sekarang dikasih tablet obat darah. Ya, gitu aja ya Pak ya. Begitu, Maya. Sistemnya nanti mungkin yang mau ya Bu ya. Berarti tidak semuanya harus atau gimana? Semuanya juga boleh. Kan kalau yang disuntik, yang mau saja. Oh ya. Nanti kita kasih vitamin sama cek gula paling. Kalau yang nggak mau disuntik nggak apa-apa. Ya. Itu maunya ngebaso ini tuh semuanya. Udah gitu aja ya. Terima kasih mungkin ya. Ya, dipanggilin atau gimana? Dipanggilin atau dua-dua aja. Ya, sok silakan yang mau di situ.
berdua. Ya mohon maaf ini agak kepotong ya. Masih banyak bahasan-bahasan yang harus saya sampaikan. Cuma ada apa namanya? Ada yang harus saya hadiri, ini saya potong. Jadi wayahnya nih baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang mah yang sholatnya masih berontong-ontong lengkapin. Kemudian yang masih belum bisa lancar sholatnya, bacaan Al-Qur'annya, ngaji lagi di rumah. Di majlis talim di rumah ada, ngikut sekarang mah. Ikut, jangan gengsi campur sama aki-aki ya, sama aki-aki jangan gengsi. Saya masih muda, nyampur sama aki-aki jangan. Yang penting di situ hadir di situ dapat ilmu buat bekal ke depan. Ya syukur-syukur dibahas hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya yang bisa dilaksanakan hari ini dilaksanakan. Yang misalnya belum nggak berkaitan atau sebagai bahan ya bisa kita bekal kita nanti atau buat anak-anak kita nanti. Ya perempuan juga ya karena sering hadir di majlis talim dengerin apa yang dibahas pengajian itu. Banyak di situ hukum-hukum yang perlu kita ketahui yang harus kita pelajari. Ya itu aja ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan kelancaran dalam segala urusannya. Saja dari saya singkat aja. Masih banyak yang tadi yang harus saya sampaikan, namun waktu terbatas dan kepentingan juga terbatas. Itu aja. Siap ya, jadi contoh ya. Ya, jadi karena ngaji lagi di rumah. Belajar lagi dengan orang-orang yang dulu pernah ngajarin kita, ya ngajarin ngaji kita, samperin lagi sekalian minta doa restunya. Itu aja kan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu dibuka lagi bacaan itu. Bacaan itu tadi yang mana? Yang dari KUA itu. Iya. Oh iya. Oh nanti mungkin alhamdulillah.